Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa musibah seolah datang silih berganti di negeri ini? Mengapa air yang Allah ciptakan sebagai sumber kehidupan justru berubah menjadi bencana yang merenggut harta, ketenangan, bahkan harapan? Tahun 2026, Bekasi kembali dilanda banjir besar yang bukan hanya menenggelamkan rumah dan jalan, tetapi juga menguji iman dan kepedulian kita sebagai manusia. Banjir Bekasi bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ia adalah pesan, peringatan, sekaligus cermin zaman. Tenjizen anak-anak di pengungsian, jerih payah orang tua yang hanyut bersama arus, serta doa-doa lirih di tengah malam menjadi saksi bahwa ada pelajaran besar yang sedang Allah sampaikan kepada kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, dukung dakwah dan konten refleksi zaman ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Tafsir Zaman agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Mari kita mulai. Banjir besar yang melanda Bekasi pada tahun 2026 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu dan kawasan perkotaan selama beberapa hari tanpa henti. Debit air sungai meningkat drastis, tanggul tidak mampu menahan tekanan, dan saluran drainase kota gagal berfungsi secara maksimal. Dalam waktu singkat, air meluap dan menggenangi permukiman warga. Wilayah padat penduduk menjadi area paling parah terdampak. Air berwarna coklat pekat bercampur lumpur masuk ke rumah hingga setinggi dada orang dewasa. Kendaraan hanyut, listrik padam, aktivitas ekonomi lumpuh total, dan ribuan warga terpaksa mengungsi demi menyelamatkan nyawa. Dalam perspektif iman, tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Sebagaimana firman-Nya, tidak ada bencana yang menimpa kecuali dengan kehendak-Nya. Namun di balik takdir, selalu ada hikmah yang menanti untuk direnungkan oleh hati yang mau tunduk dan berpikir. Di balik angka korban dan data kerugian, terdapat kisah-kisah manusia yang pilu. Seorang ibu kehilangan rumah tempat berlindung, seorang ayah kehilangan alat untuk mencari nafkah, dan anak-anak kehilangan rasa aman yang selama ini mereka kenal. Banjir Bekasi meninggalkan luka yang tidak serta-merta sembuh ketika air surut. Pengungsian dipenuhi wajah-wajah lelah dan mata yang sembab. Tidur beralaskan tikar tipis, makan dengan keterbatasan, dan hidup dalam ketidakpastian menjadi kenyataan pahit yang harus dijalani. Di tengah kondisi itu, hanya doa dan harapan kepada Allah yang menjadi sandaran utama. Rasulullah mengajarkan bahwa orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah akan mendapatkan pahala tanpa batas. Tangisan mereka bukan tanda lemahnya iman, melainkan jeritan hati yang sedang diuji. Dan Allah Maha mendengar setiap keluh kesah hamba-Nya. Pertanyaan besar yang patut kita renungkan bersama adalah, apakah banjir ini murni bencana alam? Ataukah akibat dari perbuatan manusia sendiri? Alih fungsi lahan yang masif, penebangan pohon tanpa kendali, serta pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan menjadi faktor yang memperparah dampak banjir. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, bukan perusak. Ketika amanah itu dilanggar, alam seakan berbicara dengan caranya sendiri. Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia. Banjir Bekasi seolah menjadi alarm keras bahwa pembangunan tanpa hikmah dan kepedulian hanya akan melahirkan kehancuran. Ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban kita semua sebagai penghuni bumi Allah. Saat rumah terendam dan harta hanyut, yang paling diuji bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi keteguhan iman. Apakah kita tetap mengingat Allah, atau justru larut dalam keluh kesah dan keputusasaan? Di tengah banjir Bekasi, muncul kisah-kisah mengharukan tentang warga yang tetap menjaga salat berjamaah di pengungsian, saling berbagi makanan, dan menguatkan satu sama lain dengan kalimat dzikir dan doa. Inilah cahaya iman yang bersinar di tengah gelapnya ujian. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap ujian yang datang selalu sebanding dengan kemampuan manusia untuk menjalaninya. Jika disikapi dengan sabar dan tawakal, musibah justru menjadi jalan penghapus dosa dan pengangkat derajat. Di tengah derasnya air yang meluluh lantakan rumah dan harapan, muncul kekuatan besar yang tidak bisa dihanyutkan oleh banjir, yaitu
solidaritas. Banjir Bekasi memperlihatkan wajah asli kemanusiaan. Relawan berdatangan dari berbagai daerah tanpa memandang suku, status sosial, atau latar belakang. Mereka hadir membawa makanan, pakaian, obat-obatan, dan yang paling penting, membawa harapan bagi mereka yang nyaris putus asa di pos-pos pengungsian. Kita melihat bagaimana rasa lapar, lelah, dan duka tidak mematikan semangat berbagi. Ada warga yang meski rumahnya ikut terendam, tetap menyisihkan makanan untuk tetangganya. Ada yang membuka dapur umum dengan peralatan seadanya. Ada pula yang hanya mampu mengulurkan doa, namun doa itu tulus dan penuh cinta. Inilah potret umat yang masih hidup. Nilai ukhuwahnya, Islam mengajarkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Musibah ini menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan sejati seringkali justru lahir di saat penderitaan. Ketika air banjir menyamakan derajat semua manusia, disitulah hati-hati kembali dipertautkan. Allah menurunkan ujian, namun sekaligus menumbuhkan kasih sayang di antara hamba-hambanya, di antara korban banjir Bekasi. Anak-anak adalah pihak yang paling rentan, namun seringkali paling sunyi. Mereka mungkin tidak mengeluh, tetapi trauma perlahan tumbuh di dalam hati mereka. Sekolah terendam, buku hanyut, seragam hilang, dan rutinitas belajar terputus. Yang lebih menyakitkan, rasa aman yang selama ini mereka rasakan di rumah tiba-tiba lenyap dalam satu malam. Banyak anak yang terpaksa tinggal di pengungsian dalam waktu lama, tidur di tempat yang asing, dan menyaksikan langsung orang tua mereka menangis, menahan beban hidup. Kondisi ini meninggalkan luka psikologis yang tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya bisa panjang. Ketakutan saat hujan turun, cemas berlebihan, dan hilangnya rasa percaya diri adalah sebagian kecil dari dampak yang mungkin muncul dalam Islam. Anak-anak adalah amanah besar. Rasulullah mencontohkan kasih sayang yang luar biasa kepada generasi muda. Maka membantu anak-anak korban banjir bukan sekadar tindakan sosial, melainkan ibadah. Menjaga masa depan mereka berarti menjaga masa depan umat. Karena dari merekalah kelak peradaban ini akan dilanjutkan. Banjir Bekasi 2026 seharusnya tidak hanya disikapi dengan bantuan darurat, tetapi juga dengan introspeksi besar-besaran. Tata kota, sistem drainase, pengelolaan sungai, dan perizinan pembangunan harus dievaluasi secara jujur dan menyeluruh. Maka banjir hanya akan menjadi siklus penderitaan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan yang masif, betonisasi tanpa perhitungan, serta pengabaian terhadap ruang terbuka hijau telah mempersempit ruang alam untuk menampung air. Sungai kehilangan fungsinya, tanah kehilangan daya serapnya, dan kota kehilangan keseimbangannya. Semua ini adalah hasil dari keputusan manusia, bukan semata-mata kehendak alam. Islam menuntut amanah dalam kepemimpinan. Setiap kebijakan adalah pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Negeri yang diberkahi adalah negeri yang dipimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan rasa takut kepada Allah dalam mengelola buminya. Sebagian ulama mengingatkan bahwa semakin seringnya bencana bisa menjadi isyarat bahwa manusia mulai menjauh dari nilai-nilai ilahi. Ketika keserakahan mengalahkan kepedulian dan dunia menjadi tujuan utama, maka peringatan Allah datang dalam bentuk yang mengguncang. Namun, Islam tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam ketakutan. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesadaran. Musibah adalah panggilan agar manusia kembali mengingat hakikat hidup, bahwa dunia ini sementara dan penuh ujian. Banjir Bekasi menjadi pengingat bahwa kekuatan manusia sangat terbatas di hadapan kehendak Allah. Peristiwa ini mengajak kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbanyak taubat, dan menata kembali cara kita hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan sebelum datang peringatan yang lebih besar. Seringkali kita berpikir bahwa bencana adalah urusan pemerintah semata. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran individu. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga saluran air, dan peduli terhadap lingkungan sekitar adalah bagian dari ikhtiar mencegah bencana. Selain ikhtiar fisik, ikhtiar spiritual juga tidak kalah penting. Memperbanyak doa, sedekah, dan kepedulian sosial adalah bentuk perlindungan yang diajarkan Islam.
Musibah adalah ladang amal bagi siapa saja yang mau membuka hati dan tangan untuk membantu. Banjir, Bekasi seharusnya tidak hanya meninggalkan kenangan pahit, tetapi juga perubahan sikap. Jika setelah musibah kita tetap hidup dengan cara yang sama, maka pelajaran itu telah terlewatkan. Setelah air perlahan surut, Bekasi mulai bangkit. Lumpur dibersihkan, rumah diperbaiki, dan kehidupan disusun kembali dari nol. Meski lelah dan kehilangan masih terasa, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu harapan. Allah telah menjanjikan bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak ada ujian yang datang tanpa batas, dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa diperhitungkan oleh Allah. Setiap kesabaran akan dibalas, setiap doa akan didengar, dan setiap ikhtiar akan dicatat. Banjir Bekasi kelak akan dikenang bukan hanya sebagai bencana, tetapi sebagai momen kebangkitan kesadaran, kebersamaan, dan keimanan. Dari musibah ini, semoga lahir manusia-manusia yang lebih peduli, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah, saudara-saudaraku. Banjir Bekasi adalah peringatan penuh cinta dari Allah agar kita kembali memperbaiki diri dan menjaga amanah bumi. Jangan biarkan musibah ini berlalu tanpa hikmah dan perubahan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Tafsir Zaman agar kita terus belajar membaca peristiwa zaman dengan cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.